Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Sebelum belajar, kita harus berdoa dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut ke pembelajaran bab 2, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, anak-anak, pada masa perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah itu, yang pertama yaitu ada di bidang sosial dan ekonomi. Nah, dan yang kedua yaitu di bidang kebudayaan, ketiga di bidang politik dan ekonomi, 4 bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan terakhir yaitu di bidang seni. Selanjutnya, apa saja latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah? Nah, di sini ada 2 latar belakang. Yang pertama yaitu ada kelemahan Daulah Umayyah, dan yang kedua yaitu munculnya oposisi Abbasiyah. Nah, apa saja kelemahan Daulah Umayyah itu? Yang pertama, pemerintahan cenderung monarki absolut, dan yang kedua kesenjangan sosial antara bangsa Arab dan non-Arab. Dan yang ketiga, banyak pemberontakan akibat ketidakpuasan politik. Dan yang keempat yaitu perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Umayyah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang munculnya oposisi Abbasiyah. Nah, di sini ada 3 poin ya anak-anak. Yang pertama yaitu mengatasnamakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Dan yang kedua, mendapatkan dukungan kuat dari kaum Mawali non-Arab Muslim. Yang kedua dari kelompok Syiah moderat, dan yang ketiga dari kaum Hasimiyah. Nah, yang ketiga yaitu markas gerakan berada di Khurasan, wilayah yang strategis dan memiliki ketegangan politik. Nah, anak-anak, di sini ada tokoh-tokoh penting dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu al-Abbas Ash-Shofah. Nah, beliau adalah pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Dan yang kedua yaitu sebagai berperan menyatukan kekuatan Khurasan dan gerakan rahasia Abbasiyah. Nah, dan yang kedua yaitu tokoh yang kedua Abu Muslim al-Khurasani. Nah, di sini beliau yaitu sebagai panglima dan tokoh kunci keberhasilan revolusi. Beliau juga sebagai penggerak rakyat secara militer untuk menggulingkan Umayyah. Nah, dan yang ketiga yaitu keluarga Abbasiyah atau Bani Abbas. Beliau sebagai mengklaim legitimasi karena masih keturunan Nabi melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, tahap-tahap proses lahirnya Daulah Abbasiyah itu, yang pertama yaitu ada gerakan dakwah secara rahasia atau marhalah syiriyah. Nah, di sini gerakan ini dimulai yaitu pada tahun 718 Masehi, yaitu di wilayah Kufah dan Khurasan. Nah, dan selanjutnya yaitu menggunakan propaganda bahwa kepemimpinan harus kembali kepada Ahlul Bait. Nah, dan yang kedua yaitu gerakan terbuka atau marhalah jahiriyah. Nah, di sini gerakan ini yaitu setelah basis kekuatan kokoh, propaganda dilakukan secara terbuka. Dan selanjutnya yaitu Abu Muslim al-Khurasani memimpin pasukan melawan kekuatan Umayyah. Nah, dan yang ketiga yaitu pertempuran penentu. Nah, di sini pertempuran itu disebut pertempuran Zab, yaitu pada tahun 750 Masehi antara pasukan Abbasiyah dan Umayyah. Nah, dan selanjutnya yaitu Umayyah kalah, Marwan II terbunuh dan kekuasaan beralih. Nah, dan tahap yang keempat itu penobatan khalifah pertama, yaitu pada tahun 750 Masehi Abu Abbas dinobatkan sebagai khalifah bergelar. Dan selanjutnya Abu Abbas ini disebut Abu al-Abbas Ash-Shofah. Nah, inilah awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu tentang pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pusatnya yaitu yang pertama di Kufah.
pusat pemerintahannya yaitu awalnya pada tahun 750 sampai 762 Masehi. Dan yang kedua yaitu di Baghdad, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur yaitu pada tahun 762 Masehi. Ini menjadi pusat intelektual dunia dan kota megah perpustakaan, observatorium, dan madrasah. Nah, anak-anak, ini ada ciri-ciri pemerintahan awal Daulah Abbasiyah. Ciri-ciri yang pertama yaitu pemerintahan lebih terbuka terhadap golongan non-Arab. Dan yang kedua, budaya Persia sangat mempengaruhi administrasi pemerintah. Dan yang ketiga yaitu lahir konsep wizarah atau kementerian dengan wazir sebagai pendamping khalifah. Nah, dan yang keempat yaitu stabilitas politik lebih kuat pada masa Al-Mansur dan Al-Mahdi. Nah, anak-anak, selanjutnya ada dampak berdirinya Daulah Abbasiyah sebagai peradaban Islam. Nah, di sini ada 3 dampak. Yang pertama yaitu kebangkitan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kebangkitan ilmu pengetahuan itu terdiri dari adanya didirikannya Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Yang kedua, yang selanjutnya itu banyaknya karya ilmiah diterjemahkan ya di kebangkitan ilmu pengetahuan ini. Dan yang kedua yaitu kemajuan ekonomi. Nah, di sini kemajuan ekonomi ini yaitu ada jalur perdagangan internasional berkembang pesat dan Baghdad menjadi pusat ekonomi dunia. Dan yang ketiga yaitu kemajuan budaya. Nah, di sini kemajuan budayanya yaitu ada dari segi arsitektur, seni ukir, dan seni kaligrafi berkembang pesat. Nah, dan juga ada peleburan budaya dan terjadi alkulturasi budaya Arab, Persia, Romawi, dan India. Nah, alhamdulillah sesi pembelajaran bab 2 ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.